Ya berarti kalau ngetes itu jalan tol sama kamu ya? Jalan tol ya agak ilegal lah. Agak ilegal ya? Agak ilegal sih. Tapi nah paling kenceng lo berapa? Pernah geber berapa Innova lo tuh? 210. 210? Dan men. Innova 210? Iya. Itu rasanya udah kayak apa tuh? Angin semua udah. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Waduh, ini pokok bahasannya bakal seru banget dengan narasumber-narasumber yang bro-bro yang masih sangat muda. Halo, apa kabar? Halo. Sehat ya? Sehat. Tadi waktu datang ke sini kebut-kebutan dong ya? Ya, lumayan lah. Tipis-tipis. Ini mereka berdua Black Pals ini bukan salah satu, salah dua mungkin ya, salah satu dari para entusias diesel kenceng Jakarta. Bener ya? Bener. Wow, bener kan? Jadi mereka ini adalah penggemar mobil-mobil diesel modern yang emang suka tanda kutip ganggu kita tuh kalau di jalan tol dengan asap hitamnya. Pokoknya udah kalau udah ngegas hitam gitu ya, itu udah kenceng banget. Nah, sebelum kita mulai Black Pals, mungkin Black Pals pada penasaran nih mereka siapa? Kenalan dulu kali ya. Lu sebutin nama, dari mana, terus IG lu mau ada 10 biji, lu sebutin aja deh semua. Nama gua Aji Wijaya. Oke. IG gua Aji WJYAA. Oke, Aji WJYAA ya. Oke. Terus juga biasa kalau misalnya anak mobil manggil Keong Ngebul. Oke, Keong Ngebul. Oke, itu Keong Ngebul tuh ada IG-nya juga tuh? Ada. Ya tadi Keong Ngebul itu? Iya, Keong_Ngebul. Oke, Keong_Ngebul. Jangan lupa follow, ntar tinggal DM, siapa tahu ada yang lucu-lucu. Pasti dong. Pasti ya. Oke, sip. Yang ujung, kenalan dulu. Halo, nama gue Billy. Gue dari Alekon. Bengkel Alekon, kalau yang kalian tahu, biasa orang sebutnya Bengkel Alekon. Bengkel Alekon, oke. IG-nya apa? @Alekon Racing Shop. @Alekon Racing Shop. Yeah. Ada IG lain? IG lain paling under of Alekon ya. Itu ada gue sendiri yang megang, itu Ganjubel. .id. Ganjubel.id. Iya. Ganjubel itu gan. Juragan. Gan jual beli. Wede, ini berarti cuan dan kangtau ya gitu ya. Oke. Ganjubel.id ini kayaknya kan harus kita contek nih ya. Tapi balik ke pembahasan awal karena tadi udah gua buka diesel modern. Gua mau nanya dulu sama orang bengkel nih. Boleh. Ini kan sejak eranya diesel modern itu udah turbo segala macam dengan fuel system yang baru segala macam ya. Iya. Itu kan untuk menjadi kencang itu kan sangat gampang banget ya. Katanya begitu katanya. Untuk era belakangan ini sih tahun 2000-an ke atas itu memang udah nggak untuk mainin sebuah mobil diesel itu nggak harus keluarin kos yang banyak. Gitu ya. Seperti dulu kita main bensin itu kan untuk dapetin persekian HP aja tuh kita harus kos yang banyak. Betul. Jadi kalau diesel nggak segitu ya? Nggak segitunya. Enggak. Bisa cerita nggak lo kalau misalnya diesel nih punya gua, anggaplah gue sebutin merek lah, gua punya Innova ya, Innova lama nih, lama, Matic gitu, diesel, masuk ke bengkel lo gitu. Bos, gue pengen kenceng nih. Yang lu pertama lakuin biasanya apa? Yang biasa kita lakuin tuh kita akan tanya, lu gunanya apa? Oke, peruntukannya gitu ya. Peruntukannya buat apa dulu? Oke, ya harian kenceng deh, buat gangguin orang. Harian kenceng itu ya biasa sih kita cuma nyaranin remap aja sih cukup. Remap aja? Selama mesin mobil lu sendiri sehat, gak ada masalah, remap aja cukup. Remap aja? Iya, berawal semua dari remap. Dari remap itu akan berentep. Oke, jadi ibaratnya dari remap akan kejeblos gitu. Iya betul. Itu pas bakal kejeblos. Nyuntikin racun ke diri sendiri. Oke, pokoknya kita remap ya. Stop sampai situ. Remap itu berapa duit sekarang end user? End user itu kita start from 2 juta. Hanya 2 juta rupiah? 2 juta. Langsung lumayan ngecus gitu ya? Iya, buat main-main di tol. Yang penting enak lah. Enak gitu ya dibanding sebelumnya. Oke. Gitu. Nah, lo nih sebagai lo berarti customer lah ya. Wah, customer jadi
tukang encus-encus lah di di jalanan ya. Iya, benar, Mobil apa? benar. Mobil lo sekarang lo pegang apa yang lagi rame nih sekarang? Gua sekarang pakai Innova 2012. Oh, Innova 2012 berarti yang udah grill kotak ya? Dulu gua pakai Innova juga, cuma kebalik, kecelakaan. Oh, kecelakaan. Iya. Karena pelan-pelan ya kecelakaan. Iya, ya. pelan kecelakaan. Oke. Dari situ gue bangun lagi. Oke. Karena gue masih penasaran nih di dunia diesel ini kayak seru gitu. Oke. Soalnya dulu gue sempat main bensin kan. Oke. Dari bensin pindah ke diesel tuh costnya juga lebih iritan di diesel. Oke. Sama kalau di bensin capeknya itu isi bensinnya. Oke, Gitu. karena mobil kencang ya pasti bensin lebih boros dan Benar. harga per liternya bensinnya lebih mahal ya. Iya betul. Kalau Benar. kita bandingkan mungkin ya kita ngomong Pertamax Turbo aja udah berapa 11 ribuan kali ya? 12.000. 12 ribu ya sekarang. Terus kalau sama 12.000. Dex Dex yang kalau kita ngomong Dex sekarang 11 ribuan kali ya? Beti lah harganya. Beti-beti lah. BT-BT ya. Sudah Tapi kalau sama solar bio wah jauh Wah, ya. itu jauh. Beda lagi. 100% bedanya. Beda lagi. 100%. Nah, gue nanya nih, lo sekarang kan pakai 2012 Innova. Sekenceng apa sih Innova lo? Gue di Sentul kemarin Oh, baru ini uji ngomongin Sentul nih ya, ngomong Sentul ya, resmi nih. resmi gue. Oke. Uji coba kemarin dapat 14.9 doang dengan spek seadanya. 14.9 spek seadanya tuh gimana? Seadanya lo nya kan beda sama seadanya gue Seadanya gitu. gue ganti turbo, Tuh kan seadanya tuh ganti turbo. Oke, terus cam nozzle. cam nozzle. Tapi masih remap only. Oh, remap. Jadi masih belum pakai standalone atau piggyback itu belum? Belum. Oke. Karena masih uji coba juga itu mobil. Uji coba. Gua pengen 14.9 ngerasain. detik. Iya. Damn, 14.9 itu men kalau Black Pels nggak tahu ya, pokoknya kalau udah angka dulu tuh kalau kita ngomong 16 detik tuh udah wih, lu main di 16 ya gitu ya, udah kenceng gitu. Udah oke lah. Iya. Buat anak harian tuh 16 ya udah hormat gerak gitu. Iya. Lu sekarang udah di bawah 15 ya, udah 14 nih. Iya. Waduh. RT 0,0 gitu. Oke. Di 14 detikan itu lawan lu siapa aja kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu mobil-mobil seperti apa? Innova, Oke. Golf sama kayak Golf yang GTI nih. iya, yang GTI tapi belum ganti turbo. Oke. Terus sama apa lagi ya? Paling ada mobil lawas. Oke. Verosa. Verosa. Main Verosa. 14 juga. Ya Verosa sih Sama kayak Jazz Turbo. Ya Jazz Turbo ya. Itu Verosa sih mobil tua yang gigit lah itu. Itu mobil-mobil yang bahaya lah sebenarnya ya. Iya. Oke, tapi 14 detik nih. Nah, lu sampai level di 14 detik. Tadi kan ngomongin ganti turbo. Itu lu kenapa lakukan ganti turbo? Emang karena turbo aslinya sudah nggak cukup ataukah emang waktu lu mau hybrid turbonya mood lu gue ganti tanggung apa gimana? Jadi gue dari awal itu kan sebelum yang mobil gue baru gue beli ini, gue kan kecelakaan. Oke. Nah, gue pas sebelum kecelakaan udah beli turbo Oke. buat dimasukin ke mobil gue. Oke. Nah, tapi udah kecelakaan gue bingung kan, nggak bisa. Aduh, bingung nih. Akhirnya beli Innova, masukin aja turbo yang udah gue beli. Oh, bisa aja ukurannya lebih besar lah ya, busnya lebih gede Lebih pasti. besar. Kalau di dyno sekarang yang kondisi sekarang yang 14 detikan ini berapa HP? Jujur gue belum dyno. Wah, ini gimana? Belum dyno. Iya. Tapi tebakan-tebakan kayaknya gitu. Kayaknya sih kisaran 300 HP ada lah. Harusnya ya. Harusnya. Torsi 600-an. Wow, torsi 600, 300 power nih. Iya. Waduh, bahaya men. Pantasnya kebalik. Nah, ngomong pelan-pelan. Nah, gue ngomong kalau lagi nih bengkel. Itu kan lu tadi bilang paket 2 juta untuk apa remap tadi ya? Remap on. Anggaplah gue bayar notial nih. Set. Seminggu balik lagi. Men kurang kencang men. Ini udah kencang tapi kurang kencang. Wah. Selanjutnya apa? Biasa sih kita saranin itu habis remap itu paling naikin intercooler. Oke. Kenapa? Karena dari naik intercooler itu bus lu bisa kita naikin lagi dikit. Bus turbonya bisa naik. Kalau bus standar itu biasanya berapa? Bus standarnya itu Dengan intercooler standar. Satu bar. Satu bar ya? Satu bar pas. 0,9 sampai 1 bar. 0,9 sampai 1 bar dengan intercooler standar. Standarnya malah Innova nggak ada intercooler. Oke. Maksudnya tanpa intercooler gitu ya. Tanpa intercooler 0,9 sampai 1 bar. Oh gitu. Gitu. Dengan kita pasang intercooler itu sebenarnya kita remap itu bus pasti udah naik 1,2. 1,2 paling enggak ya. 1,2 bar itu udah maksimal untuk turbo standar. Oke. Gitu. Dan untuk kegunaan si intercooler itu sendiri sebenarnya mobil itu nggak tambah kencang. Oke. Itu lebih untuk ke durability. Oke ya karena
hawa yang masuk lebih dingin, semua segala macam. Namanya juga intercooler ya, gitu. Betul. Jadi buat dinginin mesin lah, buat hawa yang masuk kan, karena kita butuh hawa dingin ya. Betul. Teorinya gitu. Nah, itu kalau misalnya dengan intercooler ya, anggaplah kita nggak usah yang benedet-benedet lah ya. Sekarang kita harus seneng karena ada aftermarket yang bukan Jepang lah ya. Iya, betul. Dengan kualitas yang ya mengikuti lah. Artinya ada Thailand mungkin ya, betul ya? Iya, betul. Thailand, ada Taiwan juga nggak salah, ada China pasti. Nah itu dengan intercooler gitu rentang harga berapa? 5 juta mungkin? Biasa sih kita kalau yang China itu kita jarang Pakai. karena ya kita jarang dan hampir nggak pernah stok juga. Oh, nggak pernah stok juga. Karena build tersampingi dari build quality-nya dia. Ya pakai duit nggak bohong lah ya. Duit nggak bohong. Paling nggak kita saranin ya untuk yang harga sekelas dari barang Thailand aja. Thailand itu berapa duit? Thailand itu sekitar harga 7 juta. 7 juta. Start from-nya 7 juta. Sampai ada yang sampai 10 juta. Tergantung mobilnya 7 apa. sampai 10 itu udah sama piping segala macam. Piping segala macam terima beres. Terima beres. Oke, jadi anggaplah tadi 10 juta tambah remap 2 juta. 2 juta. 12 juta udah encus-encus ini jalan tol ya. Udah enak banget. Itu kalau di Dyno berapa tuh? Di Dyno itu remap only aja itu sekitar 180 HP. Udah pasti 180 HP kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Oke. Kita ngomongin 2KD ya. Iya. Yang bener 2KD yang nggak ada intercooler. Iya. Karena di 2KD itu ada yang namanya 2KD VNT. Iya. Itu cuma ada di Fortuner. Iya. Nah, kalau itu bisa 300 HP remap only. Di yang 2KD VNT. Mesin sehat segala macam sehat, oke bisa 300 HP. Itu busnya itu bisa lebih tinggi karena turbonya lebih gede dibanding yang 2KD Yang standar. 2KD biasa. Tapi kalau untuk durability yang VNT sama enggak? Kembali tergantung ke user gimana pakainya si user. Oh, kaki juga ya. Yo, Kaki sama dia kerawatnya ya. Betul. Berarti tadi 12 juta, anggaplah 180 HP, kalau tambah intercooler 20 HP naik? 20 HP naik bisa 200 HP. 200 HP lah. 200 HP ya? Bisa 200 HP. Wow, 200 HP. Bayangin Black Pels, kalau kita punya uang 12 juta mesin bensin, cuman ganti ya apa ya, mungkin knalpot set gitu ya. Paling sama piggy bank lah mungkin ya. Gitu. Itu pun paling naiknya ya 5-10 HP lah. Betul. Nah, ini salah satu alasan kenapa diesel itu sangat mudah untuk dimodif berarti ya. Betul. Nah, sekarang nih lu kan pasti kan sering ketemu sama teman-teman diesel yang lain, semua segala macam gitu. Nah, itu setelah mobil lo dengan spek yang tadi tanda kutip kata lo apa adanya itu 14 detik, itu perawatannya sebenarnya beda nggak sih sama mobil-mobil standarnya? Bisa cerita nggak? Jujur kalau gua buat perawatan di mobil itu agak OCD dikit. Oke. Kayak filter solar yang lain ganti di 5.000, gue ganti di 3.000. 3.000. Emang filter solarnya Innova itu berapa sih? 100.000. Oke, ya balik lagi 100.000 perak Black Pels itu udah per 3.000 itu ibaratnya kalau sehari kita 300 kilo cuman isi 10 kali isi bensin harus ganti lah ya. Cuma tambah 100.000 lah ya. Iya. Nah, itu. Terus selain itu apa lagi? Selain itu paling Oli ada yang beda nggak speknya? kalau oli sih gue dari bengkel sih ngikutin, kayak contoh mau buat harian, gue sekarang pakai bardal ya. Iya. Oke, pakai bardal ya. Karena oli, sorry kepotong. Karena oli yang biasa buat harian itu, kita bisa pakai buat balap. Oh. Karena kita untuk harian itu kita nggak berbagai sih, beberapa merek terkenal kita ada coba. Jadi yang kita rasa yang mana nih yang bisa dipakai buat balap dan juga affordable buat harian. Nggak terlalu mahal juga untuk harian. Nah, gitu. Salah satunya bardal itu. Salah satunya kita nyebut merek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu bardal itu 1 liter berapa duit ya? Bardal itu 1 liter sekitar 135.000. 135 berarti anggaplah 6 liter ya? 5 liter. 6 sampai 7. 6 sampai 7 sorry ya, 6 sampai 7 ya, karena diesel ya, oke. Sekitar 800-an. 800.000 lah, tapi oke lah. Itu bisa sampai 5.000 kali ya kilometer? Bisa sampai ceban 10.000. 10.000 ya? Malah 10.000 ya? 10.000. Malah itu oli bisa 10.000, tapi nggak beberapa customer lah, orang kan ada yang pikirannya gue nggak mau sampai 10.000. Iya benar lah. 7.000 udah ganti ya kan. 7.000 juga udah cuan juga lah bos. Benar ya? Udah boleh atau jalan kemana? Iya benar. Ya anggaplah kalau sekali ganti 800.000 berarti anggaplah kalau setahun 3 kali 4 kali paling kan ya? Nggak sampai kayaknya. Ya paling 3-4 kali. Ya 3-4 kali ya. Itu juga udah sangat murah sebenarnya ya. Betul. Nah tadi kan dia ngebahas soal ganti filter solar nih. Nah, filter solar which is
kalau kita buka forum nih, gitu forum. Kalau kalian kan udah generasinya IG nih. Kalau gua dulu masih Friendster, Kaskus, modifikasi, terus foto gitu kan. Terus sekarang udah ada masih ada Facebook kan. Di Facebook tuh selalu ada perdebatan yang tidak berujung adalah solar busuk versus solar bagus gitu kan. Solar yang tanpa fosfornya yang lebih rendah lah segala macam gitu kan. Kalau pengalaman lu gimana? Gue sendiri sebagai kalau di mata user ya, di mata user dulu, gue sendiri pakai mobil diesel. Oke. Dan gue jarang isi Dex. Jarang isi Dex ya? Iya, jarang. Ya paling sebulan itu nggak sekali sih, nggak sampai sekali. Oke. Ya dalam setahun bisa dihitung 3 kali lah, 3 gitu ya? kali. Oke. Untuk muterin aja biar dia ya mungkin lebih bersih lah gitu. Sekalian bersihin nozzle lah kita ngomong. Kasarnya seperti itu ya. Itu kenapa? Berarti lu tidak menemukan masalah sama sekali di solar busuk itu ya, si Bayo solar murah itu ya? Sampai detik ini gue belum pernah ketemu masalah dengan namanya Bayo solar, itu belum pernah ketemu masalah. Sama sekali nggak masalah. Gue pakai mobil diesel itu udah lumayan lama. Mobil apa sih? Sekarang pakai Ribbon. Dari sebelum Ribbon tuh gue udah pakai Innova lama. Ya. Itu udah pakai dengan berarti yang KD series, sekarang GD series lah betul. gitu ya. Sekarang GD series. Yang GD series kan isunya, wah lu enggak lah kalau GD harus tetap pakai Dex gitu segala macam. Ternyata enggak ya? Enggak. Lu cukup, yang penting itu cukup concern sama lu punya filter solar itu. Filter solar. Oke. Filter solar itu lu ganti. Kalau dari bengkel kita saranin lu tiap goceng 5.000 lu ganti. Oke. Itu udah oke banget. Jadi which is dia malah 3.000 diganti ya. 3.000. Malah nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak apa-apa, kebanyakan duit. Oke, siap. 100.000 nggak apa-apa lah. Iya, itu uang receh lah buat Iya. Nah, berarti kayak dia kan tadi nggak 5.000 malah 3.000 ya? Iya, 3.000. Berarti lebih bagus lagi sebenarnya. Which is cuma ngeluarin duit cuma 100.000 lah berarti ya. Betul. Nah, mobilnya kan mobil balap lah ibaratnya, mobil kencang gitu, turbonya lebih gede, semua segala macam gitu. Lu juga pakai solar apa? Kalau gua sih tergantung sih. Oke, kalau lagi di kantong ada isi Dex. Tapi akhir-akhir ini gue sih lagi pakai Dex. Akhir-akhir ini. Biasa gue pakai biosolar kok. Oh gitu. Buat harian, buat balap juga kemarin pakai biosolar. Balap biosolar? Lu cuma dipakein aditif. Oh, pakai aditif. Nah itu lu kan sebagai user ya, terus pembalap lah ibaratnya yang suka mobil dengan performance gitu. Itu lu bedanya tuh berapa persen sih? Gue ngerasa kalau pakai Dex itu pertama nih, ngerasa kayak mobil lebih ada lari aja. Kayak sugesnya, lebih enak gitu. Oh gitu. Terus ya. Terus kalau pakai biosolar itu ya karena balik lagi ada duit atau enggak. Oh iya, lebih ke duitnya ada atau enggak ya? Iya, soalnya gue juga sering balapan tuh dari sebelum yang Innova sekarang. Gue pakai biosolar doang. Oh, jadi waktu yang Innova terguling itu pakai biosolar. Jadi gue ngingetin lo nih. Sedih sebenarnya terguling. Tapi boleh gue bahas dikit nih. Lu tergulingnya di mana? Di Tol Arah Bintaro. Oke, Tol Arah Bintaro itu malam, siang, pagi, sore. Jadi gak ada isu ngantuk, gak ada lah ya? Gak ada. Oh, emang ngebut aja tuh ya? Kagak. Oh enggak? Ban pecah. Oh, bannya pecah. Lari berapa tapi ban pecah? Lari 80. Oh, 80? Tuh, Black Pass. Lari 80 udah serem loh. Makanya baik-baik lah. Itu berarti selain mobil kencang ya ban ya harus diperhatikan segala macam. Tapi itu bannya masih bagus apa gimana waktu itu? Nggak, jadi gue pakai ban itu boleh sebut merek gak nih? Boleh. Gue pakai ATRK Sport. Ya kan? Dan orang juga pada bilang itu nggak bisa buat daily, apalagi di mobil RWD. Nah, jadi tuh ceritanya mobil gue itu licin. Nah, lagi udah kondisi hujan pecah bannya. Udah nggak bisa dikontrol. Nggak bisa kontrol ya. Terguling lah ya. Terguling, kelontang, tampias, jual. Tapi lu alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Ngerokok, sehat-sehat aja. Masih belum diterima di atas. sih. Itu sih. Iya, kontrak masih lama. Tahun yang lebih muda 2012, sekarang malah jadi 14 detik ya. Nah, target lo sekarang setelah 14 detik ini apa sebenarnya targetnya? Modifnya mau apa lagi nih? Target gue abis ini sih gue mau, bukannya gue apa ya, gue mau ngincar 13. Oh, ngincar 13. Untuk effort ke 13-nya apa yang lo lakuin? Naik spek semua. Naik spek apa aja, kan tadi udah cam nih. Cam udah, berarti kan berarti kan lu belum piggyback kan, tadi masih itu kan, masih itu. Rencana piggyback pas standalone? Gue mau naik kayak piggyback aja. Piggyback dulu ya, step by step gitu ya? Step by step aja. Paling ganti turbo lagi, ganti
cam in, shaft gitu-gitulah. Kalau kayak, nah kalau knalpot gimana? Knalpot kayak apa header gitu, kalau di bensin kan ngaruh banget nih. Kalau di diesel gimana? Kalau kita itu biasa kita cari di mana ada katalisnya. Katalisnya di mana nih? Kalau yang lama-lama tuh di downpipe. Ya. Sekarang itu yang baru-baru kayak Ribbon, VRZ itu yang tahun muda pindah ke front pipe. Katalisnya. Itu katanya di-cut aja gitu? Ada yang kalau orang mau save aja di-cut. Tapi kalau kita ada yang mau ganti satu gelondong. Gitu. Nah terus setelah ganti katalis itu yang kita bikin catless, itu kita bisa nanya ke orang, ke user lah kita nanya. Lu mau gimana? Suaranya mau standar, mau agak berisik, apa yang mau berisik banget sampai dimaki orang? Bisa ya? Diesel itu bisa suaranya berisik banget, kayak mobil dia itu salah satunya. Berisik banget ya? Itu dia pakai tabung yang kita suka ngomong loud. Itu dimana tabung laut itu biasa orang pakai buat drag, tapi karena kita suka yang berisik, jadi kita pakai buat harian. Dan untungnya nggak dimaki orang. Masih oke lah ya. Tahap suaranya masih oke lah. Nah itu kita ganti tabung aja cukup. Gitu. Itu ya lebih ngeflow-nya lebih bagus gitu ya. High flow lebih padat lah. Bisa yang high flow bisa silent. Gitu. Nah, ada pilihan lah gitu ya. Ada pilihannya. Nah, menarik banget ini kan rata-rata berarti kan kalau diesel yang gua tahu sih sebenarnya kita ngegunain ini Matic malah ya. Biasanya kan soalnya kan kalau buat balap, buat performance kan orang biasanya lebih pilih ke manual. Kalau pengalaman gue pribadi kan manual kayaknya giginya kurang nambah gitu. Kok bisa gigi sampai 7 deh gitu. Sampai 7. Pakai gigi besi. Iya, pakai gigi 7 gitu. Saya kalau yang di kalau di Hilux yang Revo udah 6 speed tuh, lebih enak. Tapi kalau masih 5 speed kayaknya kurang. Diganti rasio final gear juga masih kurang gitu mood gue sih ya. Jadi emang pilihan ke Matic. Nah, untuk Matic dengan boost dinaikin segala macam kan isu utamanya adalah slip, Matic jebol gitu. Itu biasanya kayak lu di bengkel gitu ada suggest gak sih di modif apanya gitu kalau Matic? Kita suggest itu dulu, kita ngomong dulu ya. Kita ngomong dulu. Dulu itu ada namanya Transgo. Transgo. Itu apa itu? Transgo itu sebenarnya lebih mainin ke mechanical. Jadi si body valve. Jadi Matic itu kan ada body valve-nya. Iya, body valve yang kayak labirin itu ya. Labirin. Nah, di bawah labirin itu tuh dia ada tonjokan-tonjokan berupa per. Iya. Nah, itu per itu yang kita ganti. Per itu diganti. Naikin pressure si oli. Pressure olinya dimainin. Pressure oli kita mainin supaya nggak slip dan ngopernya lebih cepat ya. Jadi ngakalinnya di situ ya. Piggyback mekanik buat itu ya buat transmisi. Buat transmisi itu kalau piggyback Matic ada lagi. Ada lagi? Piggyback Matic itu kalau untuk yang sekarang itu kita ngomong untuk yang lebih dipakai untuk ke 2GD. Karena 2GD itu nggak ada Transgo-nya. Dia kan 6 speed ya? 6 speed. 6 speed ya. Berarti bisa lebih kencang 2GD sebenarnya ya? Kalau rasa kayak ngejedak-jedaknya itu KD lebih enak. Karena di GD itu dia lebih karakternya emang dia lebih halus ya. Mesin lebih smooth, semuanya lebih ngejar smooth. Ya harusnya lebih karena harga lebih mahal, mungkin pengen ngejar nyaman, suara lebih halus ya, betul ya. Nah, kalau bicara soal tadi 1GD, 2GD, KD dan GD lah ya. GD dan KD. GD dan KD itu kan berarti KD lebih heavy duty lah bukan ya? Anggap seperti itu, GD lebih halus, lebih mewah lah ya. Bisa dibilang begitu. Nah, kalau untuk menjadi 14 detik kayak dia, itu lebih mudah KD apa GD? Kalau pengalaman lo? Untuk sekarang sih yang udah sih KD ya. KD lah ya, karena emang umur risetnya lebih lama ya. KD itu kita udah buat, kita di bengkel itu udah bangun untuk KD sendiri ya. Dipotong RT 12.7, 402. 12.7. Itu lawan lo 12.7 siapa aja? Boleh cerita mobil apa aja? 12.7 itu mobilnya isinya Estilo. Trondol. Estilo trondol udah pakai mesin K mungkin ya. B gitu ya. Sirocco, Audi TTS. Audi TTS. Itu udah yang Sirocco-nya udah R ya? Yang AWD berarti ya? Iya. Sirocco R itu FWD doang. FWD doang. GTI yang R ya? Yang itu yang Golf yang R ya? Yang AWD ya? Oke. Itu udah kayak gitu-gitu tuh? Lawannya udah begitu. Udah serem-serem tuh ya? Iya. Rata-rata Pro NA lah. Ya. Itu 12.7.
Itu 12.7 tuh kalau boleh tahu secara garis besar modifnya kayak apa tuh? Banyak ya. Itu ganti udah cam segala macam ganti gitu kan. cam, jeroannya udah ganti, turbo Gitu. udah ganti gitu, tapi tetap itu 2KD. 2KD tetap ya. Jadi enggak swap ya. Enggak swap. Bukan 1KD, tetap 2KD. 2KD ya. Wah, luar biasa. Nah, ini nih bahasannya makin seru. Nih gue mau bahas soal apa ya? Gue suka membahasanya gini. Mobil tuh boleh kencang, semua tuh kencang ya boleh ya. Iya. Mobil apa aja, lu mau mobil LCGC mau lari 200 juga kalau boleh mah, kalau bisa mah sok-sok aja. Cuman gue suka membahasakannya sebenarnya mobil itu tuh nggak layak buat lari sekencang itu. Tujuannya bukan. Tujuannya bukan. Iya kan? Iya. Kan? Ya kan kayak misalnya kalau kita ngomong diesel ini, isinya kan ya Pajero lah ya, Fortuner gitu, apa namanya Innova gitu, ya masih leather frame, semua segala macam gitu kan. Ya emang sih apa namanya di kabin itu speedometernya ada tulisan 200, tapi kan bukan berarti harus sampai situ. Tapi kan menurut lo gimana nih sebenarnya untuk menjaga kalau boleh sampai 200 itu apa aja sih harus dimodif supaya lebih stand gitu, lebih berdirinya lebih jek-jek gitu di jalan gitu. Biasanya lo apa? Untuk sektor kaki-kaki atau apa nih? Iya, sektor kaki-kaki lah pasti. Sektor kaki-kaki itu biasa sih kita cuman saranin kalau mau mobil ceperin dikit. Oke, pasti itu. Oke, pakai lowering kit yang bener lah ya. Pakai lowering kit yang proper lah. Yang proper. Oke. Yang warna merah, warna hijau tau lah. Ya, yang hijau-hijau boleh lah ya. Oke. Hijau merah boleh. Berarti lowering kitnya yang benar. Mungkin velg dilebarin, tapak lebih itu ya. Velg dilebarin, otomatis kan tapak ban lebih lebar. Dia jadi lebih gigit. Gitu. Terus ya bannya pakai yang high spec lah mungkin ya, yang buat bannya ya pakai yang high spec, bisa dibilang high spec. Yang bagus lah pokoknya. Yang bagus lah ya, jangan aneh-aneh ntar kejadian kayak lu lagi. Kejadian kayak Aji. Nah, oke, balik lagi ke terguling. Waktu terguling itu apa? Apa miring apa gimana mobil akhirnya? Begini nih posisinya. Oh, posisi gini. Itu masih center nggak waktu itu? Udah bengkok segala macam, sasis segala macam. Udah hancur semua. Hancur mobilnya. Mobil udah nggak bisa nyala, terus oli udah berserakan, coolant juga udah hancur semua lah pokoknya. Oh gitu. Waktu dalam keadaan begitu, mobil insurance nggak? Enggak. Itu mobil dalam keadaan gitu dijual berapa, men? Gue jual sih rada tinggi sih. Jujur aja gue jual di 110 juta. Masih 110 juta? Masih ada yang mau tuh? Masih. Nah, gue nanya bengkel lagi nih. Kan kalau diesel sama bensin kan jelas dua mesin berbeda dengan dua karakter berbeda ya. Iya, betul. Nah, kalau diesel itu sebenarnya apa sih yang bikin beda banget apalagi di diesel modern gitu kan. Kalau diesel dulu kita ngomong Panther gitu kan, ngomong yang lama-lama lah, walaupun udah turbo segala macam, itu kan tidak seberingas yang sekarang. Wus gitu kan, nggak bisa gitu. Itu apa yang bisa bikin begitu kalau kata lo? Oke. Kalau yang dulu itu kita masih ngomong diesel konvensional itu kan nggak ada ECU dia. Oke. Kita masih maininnya dari bos pom. Betul. Ya kayak karburator lah gitu ya. Kita masih mainnya dari gitu. Jadi itu mau seberapa pinternya kita, sebenarnya bisa kencang. Di Thailand tuh yang pakai Boston Dolphin tuh kencang mobilnya. Iya, kok Thailand sih emang negara itu gila sih emang. Panther aja di sana, Panther kita ngomongnya TFR di sana. Iya. Itu kencang banget mobilnya. Dengan konvensional itu dia bisa dapat 402 sekitar 3-14 detik. 14 detik lah anggaplah ya. 402 detik lah. Iya, 42 detik. Oke. Konvensional loh. Itu konvensional ya, bos pom lah itu ya. Tapi udah berturbo. Iya. Pasti turbo lah. Udah nggak ada pilihan lain kan. Betul. Oh, jadi itu gara-gara si ECU pintar dan fuel system yang pintar itu ya. Betul. Nah, dalam pengalaman lu ngegarap mobil-mobil diesel yang modern ini, balik lagi ke isu solar, lu pernah nemuin gak sih gara-gara solar busuk itu bermasalah, apakah berlumpur ataukah fuel sistemnya jadi ngeheng apa gimana gitu? Ada pasti. Ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Yang ke bengkel kita tuh pasti ada. Gitu ya. Karena gini kayak itu mobil-mobil apa? Mobil Toyota juga ada? Toyota ada. Ada juga ya? Rata-rata sih kita yang kena begitu itu Toyota sama ya pokoknya mobil solar lah. Mobil solar ya. Ada Fortuner ada Pajero juga ada ya. Pajero juga. Secara dua itu yang paling banyak di jalanan ya. Oh, ada ya? Ada. Itu gara-gara apa kalau kata lo? Biasa itu kalau bisa sampai yang ngaruh ke fuel system itu karena dari kualitas solar. Kualitas solar bisa. Jadi maksud lu bisa dibilang sama-sama biosolarnya itu kualitas beda-beda? Karena gini, di pom bensin A dan pom bensin B itu sama-sama solar. Oke. Tapi kita nggak tahu penyaringannya itu sama nggak mereka.
Iya, sering diisi ulang atau enggak. Konsumennya banyakan mana? Solar itu lebih sering muter yang mana? Turnover dari solarnya itu lebih cepat yang mana gitu kan. Oh gitu. Karena kalau kelamaan kan juga solar bisa busuk. Gitu ya. Gitu. Jadi bisa basi lah gitu ya. Iya, bisa basi. Lu bisa sebutin gak kalau daerah Jakarta, daerah rumah lo gitu kan, solar-solar yang bagus. Kita sebutin pom bensin daerah mana aja. Salah satu aja ya, yang paling gue sering ngisi bensin ya. Isi solar itu dekat sebelah dekat bengkel. Dekat bengkel. Jadi kita keluar bengkel tuh. Bengkel kan di mana? Sunter ya? Bursa Otomotif Sunter, oke. Jadi kita keluar dari Bursa Otomotif Sunter itu belok kiri. Jarak sekitar 2 meter lah, 2-3 meter. Itu pom bensin. Langsung gitu ya? Itu pom bensin. Kenapa gue bisa bilang pom bensin itu oke? Karena pertama dia rame. Kedua itu dia penyaringannya double yang pernah gue lihat ya. Oke. Jadi dia di tangki itu disaring, turun ke bawah itu disaring, naik ke atas disaring juga. Disaring juga. Otomatis kan. Oke. Itu. Dan rame. Dia muter terus. Jadi muter terus lah ya. Anggaplah satu tangki itu bisa cuma sehari 2 hari gitu kan gitu ya. Iya. Kalau lu gimana? Di mana? Sama. Oh, rumah lu juga di daerah Sunter situ berarti? Enggak, gue tinggal di Muara Karang. Oke. Cuma gue setiap hari emang sering ke bengkel. Sering ke bengkel gitu, ke main lah, nongkrong lah ya. Nongkrong Jadi lah. pada akhirnya tetap salah satunya di situ. Iya. Ada nemu lagi nggak yang bagus katanya? Belum. Sementara belum ya? Sih. Belum. Jadi masih favorit untuk biosolar yang murah, yang cuma 5 ribuan itu. Salah satunya dekat bengkel lo berarti. Iya, betul. Luar biasa. Ini cakep banget. Nah, gue mau nanya untuk balapan nih sekarang. Mobil lu 14 detik itu untuk spek kaki-kakinya gitu kan. Misalnya kan kalau kita ngomong drag kan, wah bannya harus slick lah, apalah segala macam gitu. Nah, ini gimana? Kalau kemarin sih jujur aja belum ada prepare bodi kaki-kaki gue. Belum. Jadi waktu dihentak slip dong. Apanya nih? Bannya? Oh, bannya gue sih pakai ban Bridgestone Potenza RX03. Oke, 03 ya. Nah, itu ban yang dibilang tuh keren sih. Cuma buat drag itu gak banget sih. Nggak, kenapa? Soalnya itu gak ada gripnya sama sekali. Kurang gigit. Buat drag. Oke. Jadi gue kalau buat harian sih gue akuin oke itu ban. Oke. Gue kemarin itu cuma ngespin doang itu. Oh gitu. Jadi ada loss waktu dong gara-gara spin dong. Ada. Gitu. Makanya sebenarnya real time itu nggak 14.9 harusnya. Gitu. Kalau misalnya ceritanya nih ada rezeki nih, emang bannya harusnya apa kalau kata lo buat Innova? Kalau buat Innova gue spek sekarang ini, kemungkinan sih gue kayak kalau nggak Neova, Nankang AR1. Malah Nankang ya? Oke, Neova sih keren. Neova keren, cuma Neova cepet habis sama harganya. Oh iya. Mahal banget lah ya, karena masih asli Jepang segala macam. Nah kalau buat kan kita ngomong belakang nih, kan kalau misalnya buat naikin grip biasanya orang pakai LSD semua segala macam. Itu kalau di Innova gimana? Innova ada LSD-nya. Ada ya? Ada. Itu berapa sih LSD Innova? LSD-nya itu sekitar 10 ke atas ya. 10-an ya? Ya sekitar 8 sampai 10 kalau nggak salah ya. 8 sampai 10. Itu tinggal langsung plug-in aja gitu ya, LS-nya? Tinggal luar biasa. Plug and play. Gara-gara LS itu berarti bisa ngepot-ngepot dong? Bisa. Seru banget ya? Iya. Oh, gua pikir. Tapi kalau lu berarti belum pakai LS ini nih sekarang? Belum. Rencananya sih pengen itu depan sih kepengen. Harusnya ya? Harusnya. Lu gak pengen nyoba yang iritan gitu, LAS gitu Las? Waduh. LAS. Gak enak sih. Oh gak enak? Ya cuma lurus doang enak ya. Kalau belok-belok gitu gak enak ya? Oh jadi tetap LS lah ya biar kerenan dikit lah ya. Nah gue mau nanya soal mobil yang jagoan di jalanan nih. Lu dulu ya deh lu ya. Yang buat diesel nih. Itu gue balik dulu deh pertanyaan. Lu kenapa milih Toyota? Karena dulu nih ya. Bokap gue itu demennya Pajero. Kan? Cuma sebenarnya. Cuma gak tahu kenapa hati gue di Toyota. Jadi bokap gue bilang, ya udah kamu pakai Toyota, papa pakai Pajero. Nah akhirnya dibilang ngetes aja. Pajero apa nih? ANPS baru. Ngetes. Kalah kan. Nah habis itu mulai dah ke bengkel, remap segala macam sejajar. Jadi bapak sama anak kejeblos nih? Iya. Terus sekarang udah kencengan mana sekarang? Kencengan Innova. Masih kenceng Innova ya? Nah kalau Pajero tuh sebenarnya gue sih percaya bahwa Mitsubishi sebenarnya apa ya, secara genetik mesinnya basicnya harusnya tanda kutip ya di atas kertas lebih powerful dibanding Toyota. Betul ya? Setuju ya? Setuju itu. Tapi di bengkel lu gimana? Di bengkel gua itu
yang main Pajero itu nggak sebanyak yang main yang main Mitsubishi itu nggak sebanyak Toyota. Oh gitu ya. Gitu. Karena gue nggak bilang Mitsubishi nggak sekencang, bisa kencang. Kencang lah ya pasti. DNA-nya emang kencang. DNA betul. Sama-sama remap kita ngomongin standar ting-ting sama-sama remap nih. Si kita ngomong 2GD sama NPS sama 4N15. Iya. Itu pasti kencangan 4N15. Pasti itu. Pasti. Karena mesinnya, turbonya, gearboxnya itu sangat berpengaruh. Oh. Si NPS sendiri gearboxnya 8 speed. Iya. Itu si 2GD itu 6 speed. 6 speed. Itu aja udah beda ya. Itu udah beda. Shiftingnya pasti beda. Pendek-pendek. Benar. Dan untuk dimainin juga nggak maksudnya nggak salah. Pajero tuh dimainin itu nggak masalah karena mantap. Cuman membutuhkan cost yang lebih aja. Oh, oke. Biayanya ya. Biayanya lebih ekstra ya karena mungkin karena unitnya lebih sedikit, jumlah aftermarketnya lebih sedikit mungkin ya, jadi harganya sedikit lebih mahal gitu ya. Jumlah aftermarketnya nggak dikit, banyak. Tapi emang lebih mahal aja gitu. Dan emang mahal barang Mitsubishi itu emang lebih mahal ya. Dan itu nggak cukup gini, kita ngomongin 2GD itu cukup 3 item diganti, tapi mobil udah bisa digeber apa gimana. Apa aja 3 item tuh? 3 item itu seperti kalau kita mau main yang kayak mobil gua ya, yang gua pakai buat harian itu nozzle, cam, sama turbo. Oke. Itu kita geber sampai kayak taruh kata, ada yang bilang katanya. Iya. Itu 60 PSI nggak apa-apa. Gue sih belum pernah coba. Oke. 60 PSI, mesin standar, control standar, pokoknya jeroan standar, cuma modal cam. 4 bar loh itu. 4 bar itu ya. Cam, nozzle, turbo. Itu kuat tuh. Katanya sih kuat. Katanya kuat. Tapi gue gak pernah coba. Belum pernah coba. Yang lu sekarang coba berapa bar sekarang lu? Sekarang mobil gue itu nyentuh 40 PSI aja gue udah ketar-ketir. Deg-degan lah ya. Karena pistol standar, bengkok segala macam lah ya. Suaranya udah beda. Oh, suara mesin langsung beda. Oh. Gitu. Apalagi Pajero. Kalau Pajero itu lo harus ganti packing head. Iya. Mesti ganti head startnya di tadi gedein apa kurang paham lah gue kalau Pajero ya. Itu terus ya intinya costnya lebih gede lah. Costnya lebih gede. Bisa berapa persen? Bisa sampai 50% bedanya? Hampir 50% bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi anggaplah kalau mobil lo 50 juta nih, udah gila gitu, bisa sampai 13 detik. 14 detik sorry, mungkin itu bisa hampir 100 lah gitu ya. Gini, up to ya, kita ngomong up to 50%. Iya. Jadi bisa tergantung part apa yang diganti. Oh. Gitu. Jadi ibarat kata si Aji dia keluar gocap 50 juta. Iya. Si Aldo pakai Pajero nih. Iya. Dia mau yang sama kayak Aji. Iya. Dia harus ekstra sekitar 10 juta apa 15 juta. 10 sampai 15 juta paling tidak itu minimal ya. Minimal ya. Iya. Oke, ya kalau kita ngomongin kencang-kencangannya mungkin pada akhirnya bisa kencangan si Pajero mungkin ya, karena Pajero. Karena gearboxnya lebih banyak, rasionya lebih itu segala macam gitu ya. Tapi Toyota kan durable ya. Badak banget ya, badak. Durability-nya emang gua akuin sih gila. Gila ya. Gila. Itu nggak ada obat lah itu ya. Ada obat. Susah lah lawannya ya. Makanya di Thailand itu orang rata-rata balapnya pakai Toyota. Hilux, benar. Nah, gimana kok merek lain? Sorry, kayak Ford gitu kan? Itu kan Ranger mungkin Everest segala macam gitu. Itu ada ke bengkel juga ada? Jarang. Jarang ya? Jarang. Cuman ya ada lah beberapa ada. Cuman main harian aja mungkin ya. Main harian aja nggak sampai gila. Nggak sampai gila ya. Nah, kalau gue intip IG lo nih, next step berikutnya secara ECU di utak-utik kan tadi dari dari remap biasanya naiknya ke piggyback kan? Betul. Iya betul. Piggyback yang lu pegang tuh merek apa? Kita megang ProSpeed dari Thailand. ProSpeed dari Thailand ya? Iya. Oke. Itu yang bikin beda ya, kita tanpa harus ini merek lain ya, yang bikin beda ProSpeed itu apa sih? ProSpeed itu terutama yang paling utama dia khusus diesel. Oh, dia tuh piggyback made in Thailand yang emang dedicated buat diesel gitu? Iya. Ada juga untuk bensin ya, cuman kita kan lebih fokus ke diesel. Oke. Jadi otomatis kita masukin diesel, tekanannya diesel. Si ProSpeed ini. Si ProSpeed itu tekanannya diesel. Oke. Gitu loh. Dia produknya apa aja, rentang harga berapa segala macam, lu bisa cerita? ProSpeed itu di Thailand itu sama ECU Shop ibarat kata sebanding. Kalau lu pernah dengar ECU Shop, ya, itu sebanding. Oke. Gitu loh.
Jadi ini head to head lah ya. Head to head. Cuman karena di Indo itu merek baru ProSpeed baru yang masukin cuman kita. Oke. Jadi orang masih tanya Elekon lagi. ProSpeed itu apa? Oke. Piggyback apa? Untuk mobil apa? Buatan mana? Ya, memang kita harus presentasi dulu lah. Kita harus presentasi gitu. Barang kita emang gitu. Itu harga berapa ya? Harganya mulai dari start dari 8,5 juta sampai 15,5. 8 juta sampai 15-an lah ya. Itu masuk ke tempat lo udah dicuningin gitu segala macam. Udah dituningin, udah dipasang, terima beres deh. Terima beres ya. Itu ada garansi segala macam? Garansi ada. Kita ada lah pasti lah ya. Secara kita authorized dealer. Dealer ya. Nah, biasanya kalau misalnya anggapnya yang paling murah ya buat harian lah berarti kayak gitu. Itu pasang piggyback itu naiknya berapa persen dibanding dengan misalnya lo kan tawaran ada yang lebih murah yang 2 juta. Apa namanya? Remap. Jadi gini, orang masih rancu sama remap dan piggyback. Oke. Remap itu sama piggyback itu saling mendukung satu sama lain. Oke. Jadi kalau bisa diartikan itu Eco 100% nih. Iya. Ya kan? Si remap itu 60%. Iya. Piggyback itu 40%. Ketemu jadi 100%. Karena apa yang ada di piggyback belum tentu ada di remap. Apa yang ada di remap belum tentu ada di piggyback. Oh, bisa saling mengisi gitu. Jadi misalnya tadi gue bilang Innova gue nih, gue keluarin duit 2 juta nih. Tadi anggaplah tambah 10 juta ya. Yang udah ganti apa namanya tadi intercooler semua segala macam. Udah nih, tuh gue dapat nih duit, dapat 10 juta lagi lah, anggap 8 juta ya. Gue beli tuh. Itu sih data remap itu nggak dihapus. Nggak, kita nggak buang. Kalau kita buang rugi dong orang. Gitu. Jadi si piggyback itu membaca si data remap gitu. Iya. Jadi kita tuning piggyback lagi berdasarkan basic mapnya itu remapan. Oh gitu. Bukan map standar. Iya. Jadi map yang udah di remap ya? Iya. Betul. Anggaplah tadi misalnya 180 HP nih punya gua. Ketika gua beli tadi apa ProSpeed ya? ProSpeed 8 juta lah yang paling kecil. Itu dari 180 sampai 200 HP itu bisa naik berapa persen lagi? Tergantung parts apa yang lo pasang di mobil. Kita balik lagi ngomong gitu. Kita nggak bisa. Soalnya gini, kita nggak bisa patokin lo naik pasang piggyback langsung naik sekian nggak gitu ya? Bisa. Tergantung parts yang lo pasang. Pertama itu. Kedua tergantung tuningan. Iya. Ketiga tergantung kondisi mobil lo. Udah. Iya itu saling mendukung sih ya. Iya betul. Gitu. Nah kalau kita ngomongin seberapa penting sih piggyback, artinya gini. Ketika ini kayak mobilnya Aji kan dia udah ganti turbo, udah pakai cam, tapi kok masih remap. Itu harusnya bisa lebih maksimal kalau dia pakai piggyback sebenarnya. Bisa. Harusnya bisa lebih maksimal dibanding dia pakai piggyback bisa lebih maksimal. Karena jadi partsnya kita bisa lebih uliknya lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi kayak misalnya di remapan itu kita nggak bisa ngatur throttle control. Tapi di piggyback kita bisa. Salah satunya itu. Terus bacaan sensor angin. Iya. Itu kita bisa atur di piggyback. Mau dia buka di RPM berapa. Misalnya nih kita Alekon ya, gue nggak tahu bengkel lain. Iya. Kita itu tuning itu basic mapnya kita cari di jalan. Kita street tuning. Jadi live tuning kita jatuhnya. Live tuning ya, Bukan di atas dyno. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih pasti mobil itu kan rata-rata yang kita bikin itu untuk daily. Jadi lebih kita mikir untuk di live tuning di jalan itu lebih kompatibel dengan apa yang kita bawa di untuk hari-hari. Trafficnya itu kita tahu. Jadi terutama dari RPM tengah lah ya. Ke tengah. Ya ke tengah lah. Dari 50 sampai 80 100 itu ya. Betul. Nah, itu kita cari leginya. Kalau bahasa kita di anak diesel tuh bensin sama sih. Kalau ada turbo ini leginya di mana nih? RPM berapa? Itu kita bisa baca di piggyback. Gitu. Di RPM sekian. Oh yaudah ini kita ubah. That's why piggyback sebenarnya lebih expert lah ya tanda kutip ya. Iya betul. Dia lebih kalau kita ngomongin detail, sebenarnya lebih detail remap. Oh gitu. Iya, karena dia itu kita ngomongnya apa ya? Di dalam remap itu kayak dia ada bacaan common rail, ada bacaan injector timing, ada pilot injector segala macam yang itu nggak ada di piggyback. Nggak ada di piggyback betul. Di piggyback itu ada common rail. Ada juga injektor, cuman nggak sedetail di remap. Tapi ya itu tadi
harus saling mengisi gitu makanya kenapa gue bilang si remap itu 60%. Iya. Karena si remap itu pondasi awalnya di remap dulu. Betul. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada remap, langsung piggyback. Langsung piggyback gitu ya. Kalau sekarang udah ada remap, jadi memudahkan tool si tuner lah. Iya. Nah, lo nih balik lagi nih sebagai ini. Lo kalau di komunitas lo di diesel ini terlepas dari membahayakan orang lain ya. Lu gimana sih kan touring gitu kan segala macam gitu kan, anak motor mah San Mori lah gitu kan. Kalau lu kan nongkrong gitu segala macam. Lu suka ada track day enggak sih sebenarnya kalau kesentul apa sengaja atau gimana? Kalau dari gua nih ya, kan mobil gede tuh. Nggak bisa track day lah. Nggak bisa lah ya. Nikung nggak bisa. Nggak boleh lah ya. Ya nggak bisa. Oke. Ya berarti kalau ngetes itu jalan tol mau kamu ya? Jalan tol ya agak ilegal lah. Agak ilegal ya. Agak ilegal sih. Tapi nah paling kenceng lo berapa? Pernah geber berapa Innova lo tuh? 210. 210? Dan men. Innova 210? Iya. Itu rasanya udah kayak apa tuh? Angin semua udah. Gitu ya. Tapi dilakukan di jalanan tol yang kosong ya. Yang kosong ya. Pokoknya pagi-pagi atau gimana gitu kan. Iya. Oke. Kalau nggak mah gue nggak berani. Jujur aja. Tapi kalau di teman-teman lo ada yang diesel lebih kencang dari lo nggak? Ada dong. Banyak. Itu kencangnya lebih ke akselerasinya atau top speednya? Rata-rata sih kalau jujur akselerasi ke top speed semua. Ada mainin itu. Soalnya kalau top speed itu menurut gue udah di 200 aja. Ya udah begitu ya. Oke. Jadi ibaratnya yang misalnya tadi yang levelan gue cuma ganti intercooler sama di remap 200 mah nyampe ya. Tergantung jalan. Ya anggap tapi pernah nyampe ya. Nyampe ya. Karena speed limit kita buka. Gitu speed limit. Soalnya gitu. dulu yang pas Innova gue keguling sama yang spek yang tadi si Mas Boy bilang, kan? Itu gue pernah 200. 200 juga. Sama juga. 2 menit 200 terus. Untung gak jebol. Iya, untung gak jebol itu. Anak muda ya emang ya. Emang lagi galak-galak ya, tapi gak apa-apa. Maksud gue, kalau misalnya tadi speknya di atas lo, berarti 0 CP-nya gitu lebih cepat gitu kali ya? Iya. Udah pasti lebih cepat. Terus 60 feet lebih cepat juga. Oh gitu. Lebih cepat lah pasti ya. Itu udah pasti banyak lah ya. Banyak ngaruhnya lah gitu ya. Nah, ini kalau lu percaya gak sih diesel itu sebenarnya mobil masa depan? Artinya ya kan untuk diesel itu kan kalahnya kan kalah di harga sama kalah di pajak doang. Iya. Harga jual bagus ya. Iya, ngeri ya harga jualnya tadi aja udah kelontang aja masih 110 juta gitu kan. Berarti kan udah murah dulu itu mobil jual. Udah hancur lebur aja masih 110 juta gitu kan ya. Nah, maksud gue lu percaya nggak kalau dieselnya sebenarnya salah satu apa ya ibaratnya ya terlepas dari ada godaan mobil listrik nih gitu kan. Tapi diesel tuh menurut lu gimana sih? Bensinnya kan juga lebih murah kan, bahan bakar lebih murah. Lu menurut lu gimana? Bisa jadi mesin masa depan gak sih? Bisa kalau nggak dibikin cumi-cumi. Iya. Oke. Karena yang sekarang ini yang di Eropa itu mesin dieselnya itu udah Euro 5 ya? Iya, Euro 4, Euro 5. Euro 4, Euro 5. Itu di mana ya udah gas buangnya udah bagus lah kita bilang. Iya. Gitu. Cuman ya kita kan untuk balap lah, untuk orang-orang yang iseng-iseng entusias lah ya. Ya pasti udah nggak ada juru-juruan udah potong semua tuh katalis semua kamu gitu, kan. Yang entusias udah lah kagak ada mikiran namanya. Boro-boro ketless tadi aja lu pakai knalpot yang loud kok ya. Iya. Kalau bisa nggak pakai knalpot sekali. Oh gitu ya. Nah kalau diesel zaman dulu nih Bos Pom ya di Indonesia tuh kalau pengalaman di diesel ya bisa nggak sih kayak Thailand gitu, kita ada nggak ya gitu? Bisa ya? Bisa. Sebenarnya itu ada tukang Bos Pom. Oh iya pasti. Bos Pom. Legendaris lah di Jakarta ya banyak ya. Itu dia bisa modif. Bisa ya? Dimodif Bos Pom itu. Oh. Gitu. Itu full mechanical ya? Full mechanical kita main. Sama dengan kalau kita ngetuning ini ya, ngetuning karburator ya. Iya betul. Ya? Contohnya yang kita biasa suka isengin Panther sih. Oke. Customer kita ada yang pakai Panther. Oke. Ya udah, mau kencang bisa ya, kencangnya Panther maksudnya ya sekencang Panther ya lu jangan harapan gimana harap gitu. Kayak lu pakai Innova atau pakai apalah ya udah. Tapi kencang lumayan ngebul ya, penting ngebul. Panther ngebul tuh kencang gitu ya. Ngebul hitam ya. Innova remap lah.
Gitu. Kalau yang bagus banget mobilnya. Oh gitu ya. Ya berarti bisa lari cepet pego ke atas juga ya? Bisa. Pego cepet, pego ke atas bisa. Gitu Asal jangan dipanteng. Oh, gitu. Itu juga tergantung mental. Diurut aja mobil. Oh, diurut-urut gitu. Emang ada ilmunya berarti ya. Nah, ngomong-ngomong urut nih, bahwa diesel itu diesel yang modern ya, kita ngomong Innova, Fortuner atau apa namanya Pajero gitu. Kalau mau kenceng itu ada triknya nggak sih? Beda sama bensin nggak? Balik lagi ke mobil sih itu. Oh gitu. Kalau mobil gimana? Kalau gue sih tergantung. Kadang gue urut, kadang gue langsung gaspol. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Ada bedanya jelas banget. Kalau menurut lo mendingan yang diurut apa yang digaspol? Kalau buat harian sih gue ngurut. Oh gitu. Oh juga mobil diesel yang biasa, lu nggak usah gaspol. Lu pantengin aja tuh udah cepet naiknya. Oh gitu ya. Beda sama mobil bensin. Kalau mobil bensin itu kayak dibejek naiknya cepet. Iya. Tapi kalau diesel itu enggak gitu. Jadi diesel itu banyak orang yang kayak dia pengen mobil diesel itu seresponsif mobil bensin. Oke. Itu nggak bisa. Bisa sih, bisa dibikin begitu. Itu ada namanya throttle control. Oh, harus beli lagi lah gitu. Iya, makanya ada barang namanya throttle control kan. Throttle control itu untuk supaya gasnya lebih respon. Benar. Oh. Gitu. Oke. Triknya kalau yang gue bilang, sepengalaman gue sama pakai diesel, diesel itu mesinnya nggak bisa dibejek. Kecuali balap ya. Iya. Kita ngomong beda hal nih. Iya, kita ngomong harian lah ya. Harian sama balap masih beda. Oh gitu ya. Kalau harian itu, kalau lu mau enak, mobilnya tenaganya dapet, ya gasnya diurut. Nah, gitu ya, pelan-pelannya gitu ya. Oh gitu. Ada selanya lah. Ada selanya ya. Emang jadi pendekatannya pasti beda ya. Iya betul. Waduh, cakep banget. Ini jadi apa? Beli diesel aja gue. Jadi mainan diesel nanti. Gitu ya. Oh, gitu. Jadi bergabung dengan cumi-cumi ya. Iya, gitu cumi ya. entusias. Oh, cumi entusias. Nah, soalnya kalau kita mau ngomong bicara dengan speknya dia, 50 juta sampai nggak sih? Nyampe 50 juta Nyampe. ya. Itu dia ganti cam, nozzle, turbo, intercooler. Itu udah mau 50 ya. Iya, knalpot, exhaust system. Ya anggaplah ibaratnya sih kalau kita ngomong transgo segala macam itu, dan tadi dengan part yang lo bilang itu, ya anggaplah 50-60 juta sebenarnya kita udah happy lah ya. Udah happy banget. Udah happy banget. Udah bisa compete lah ibaratnya ya. Iya, itu udah happy banget. Itu pokoknya di jalan tuh udah heaven lah. Bawa mobil tuh enak banget. Ya gitu bisa lah nempel 320. Lawannya bos, berat. Lu pernah nempel apa aja kok pengalaman di jalan tol? Yang keganggu sama lo lah gitu. Ganggu. Kalau di jalan tol gue jarang ngebut. Oh gitu? Gue tuh kebanyakan drag race ilegal. Oke, drag race ilegal ya. Itu drag race ilegal lawan berat lo siapa biasanya? Aduh, agak serem sih tapi Celes 63. Apa? Celes 63. Buset, itu mah mobil beneran. Lawan pernah? Ya kalah. Kalah di atas. Ya? Oh, kalah di atas. Di tengah ya masih nempelin lah kayak gini terus. Oh gitu? Ya karena mungkin rasio gear segala macam ya. Iya, duit juga nggak bohong, mobil juga lebih aerodinamis, atasnya udah cus ya. Iya. Kalah pasti. Kalah. Tapi dengan spek, maksudnya dengan sebuah Innova lawan CLS itu bisa imbang itu geleng-geleng sih. Iya. Ya anggaplah Innova lo 2012 ya. 2012. Anggaplah berapa sih standar 200 juta lah ya. Iya. Anggaplah. Ya 2 juta deh mahal-mahal ya, kilometernya 2 juta. Install gocap nih ya. 250. Terus sama CLS. Ya walaupun kalah banget lah CLS gitu kan ya. Itu ya boleh sih ya. Boleh loh. Balik lagi nih. Gimana? Bukannya apa ya. Balik lagi yang bawa bisa apa enggak. Oke. Jadi kakinya harus sekolah lah ya. Ada triknya. Ada triknya masing-masing. Oh gitu. Nah itu kok trik-trik itu lu suka share gak sih di IG lo atau enggak, apa rahasia dapur nih? Kalau jujur-jujuran aja, ini gue masih mendalami cara bawanya lagi. Wah, mendalami lagi setelah kelontang. Setelah kelontang mendalami kembali ya. Bener. Oh gitu. Suka bagi-bagi ilmu sama teman-teman ya? Bagi-bagi gue selalu. Gitu ya. Jadi kayak orang nanya cara bawanya gimana, gue terangin kayak pakai. Lu nggak pelit lah ya? Baik lah, Aji baik lah ya. Tinggal DM ya. Oke. Diurut aja mah begini. Waduh, ini kayaknya udah ngasih petua-petua bijak gimana cara ngebut yang baik dan benar ala diesel gitu. Waduh, ini makin seru nih obrolan, tapi kayaknya nggak bisa dilanjutin karena produser gue ada gitu-gitu terus. Season 2 apa nih? Season 2 lah. Ketawa gitu ya. Bro, thank you banget. Thank you. Sehat terus, sukses buat dieselnya. Thank you. Jadi 13 detik, kalau 13 detik
Ini kabar-kabarin kita ya. Amin. Oh, kita coba. Gue pengen cobain mobil diesel 13 detik soalnya. Amin lah ya. Amin. Ini sebelum kita tutup, ternyata benar bahwa diesel modern, apalagi dengan fuel system yang baru, dengan common rail dan teman-temannya udah turbo, itu ternyata apa ya? Salah satu senjata mematikan. Ini bukti Aji bisa 14 detik, bahkan dia cita-cita bisa 13 detik. Tadi lu udah bikinnya 13.7 ya? 12.7 malah. 12.7 Luar biasa. Nonos. Tanpa nos. WMI only. Tuh kan. Itu luar biasa. Udah gitu diesel itu kalau buat Black Pals yang pengen performance entusias, bisa kebut-kebutan, tapi masih bisa bawa keluarga, bisa berempat, berlima. Salah satunya ya harus diesel karena mobilnya gede-gede ya. Iya, soalnya family car. Family car ya. Bandenanya family jadi car. ibaratnya ngebut-ngebut bareng keluarga masih oke lah gitu masih, ya. Iya, tipis-tipis Nah, apa-apa. harga yang dikeluarkan sangat mengagetkan. Ternyata kalau kita ngomong ekstrim rentang 50 jutaan itu udah kita bisa dapat wah luar biasa gitu. Itu dengan horsepower yang luar biasa, torsi yang wow raksasa lah ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin murah-murah tadi nggak sampai ya rentang 10 sampai 15 juta udah dapat mobil bisa lu gaspol sampai 200 km per jam kalau berani. Tapi akselerasi lumayan. Tapi bensinnya juga irit ya. Sorry, bahan bakarnya irit ya. Kembali lagi ke kaki. Ke kaki ya. Kaki masing-masing. Tuh balik lagi ke kaki. Oke Black Pals, begitu aja nih kayaknya nggak bisa gue lanjutin. Kalau mau ada nanya-nanya lanjutan boleh di kolom komen yang pastinya. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Buat Black Pals yang penasaran, buat pokok bahasan apa yang akan dibahas di Black Talk berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komen. Tetap pantengin terus channel YouTube-nya blackexperience.com. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.